Video kali ini akan membahas mengenai metode runoff ya, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear integer. Jadi, metode runoff merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan PLI dengan menggunakan pembulatan atau runoff di sini. Jadi, bahasa Indonesianya dari runoff di sini adalah pembulatan dari hasil program linear continue. Maksudnya program linear continue yang sudah kita pelajari di program linear. Jadi tanpa kendala bilangan bulat di situ. Tapi di sini ada kekurangannya. Di sini adalah cenderung tidak dapat menemukan solusi optimal. Langkah-langkah metode runoff yang pertama, selesaikan dahulu model dengan mengasumsikan model merupakan program linear continue dengan menggunakan metode grafik atau simplex. Jadi dikerjakan dulu mengasumsikan bahwa itu adalah program linear continue. Setelah kita mengasumsikan bahwa itu adalah model PL biasa, maka kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode simplex yang sudah kita kenal ataupun grafik. Tapi kalau grafik ada kekurangannya ya, jadi dia hanya bisa untuk 2 variabel. Tapi kalau sampai n variabel, kita bisa menggunakan simplex. Kemudian langkah yang kedua, lakukan pembulatan pada solusi program linear continue. Jadi setelah kita dapatkan solusi di langkah pertama, jadi langkah pertama di situ kita kerjakan sampai ditemukan optimalnya. Kemudian yang kedua kita lakukan pembulatan di situ. Setelah kita lakukan pembulatan, kita cek apakah hasil pembulatan itu sudah memenuhi semua kendala yang ada di model. Maksudnya apakah sudah visible. Jadi kalau dulu kita punya tugas ya untuk membuat model dari permasalahan real itu akan ketika kalian lakukan pembulatan, ternyata ada beberapa yang tidak cocok ketika kita kembalikan ke kendala kita. Nah, itu yang dimaksud dengan cek batasan model. Apakah setelah pembulatan itu, apakah masih memenuhi kendala yang ada? Karena kalau solusi itu kan kita harus bicara dia selain optimal juga harus memenuhi semua kendala. Kemudian yang ketiga, daftarkan nilai fungsi tujuannya dan pilih yang terbaik. Tuh. Untuk mempermudah, kita perhatikan contoh berikut. Jadi contoh yang pertama, misalkan kita punya fungsi tujuan adalah maksimum Z, itu adalah sama dengan 2x1 ditambah x2. Jadi di sini ada 2 variabel. Kita pilih contohnya sederhana saja. Kemudian batasannya di sini, batasan pertama adalah 3x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 9. Batasan yang kedua, 2x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 10. Di sini xi itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian xi di sini elemen bilangan bulat dengan i-nya di sini untuk sama dengan 1 dan 2. Jadi maksudnya adalah x1 dan x2 di sini adalah bilangan bulat positif. Nah, ini. Nah, ini kan masih merupakan permasalahan PLI ya. Nah, kalau di metode runoff nanti kita harus melonggarkan yang awalnya di sini adalah permasalahan PLI atau yang awalnya adalah dia punya kendala bilangan bulat, nanti kita bawa ke continue saja. Jadi tidak ada kendala bilangan bulat. Nanti baru kita selesaikan. Jadi idenya seperti itu. Jadi ini fungsi tujuannya jadi tetap maksimum Z sama dengan 2x1 ditambah x2. Kemudian batasannya 3x1 ditambah x2 kurang dari 9. 2x1 ditambah 5x2 kurang dari 10. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan menggunakan metode runoff, tadi ada batasan tambahan bahwa i itu adalah elemen bilangan bulat. Maksud saya xi ya. Xi adalah elemen bilangan bulat. Tapi ketika kita menyelesaikan dengan menggunakan metode runoff, itu kita longgarkan. Jadi kendala bahwa dia harus bilangan bulat itu kita hilangkan. Itu yang namanya dilonggarkan. Jadi awalnya kan lebih sempit ya. Dia tuh harus bilangan bulat, tapi di sini kita longgarkan, jadi dia bisa continue saja, itu sudah cukup. Jadi cukup non-negativitas di sini. Jadi ini model yang kita selesaikan. Ini.
Karena di sini ada dua variabel, berarti kita bisa cukup menggunakan metode grafik. Jadi ini adalah area penyelesaiannya, seperti biasa. Ini adalah area penyelesaiannya karena kurang dari sama dengan. Kemudian kita punya titik-titik. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik di sini. Titik pertama, titik kedua, ketiga, dan keempat. Kita hitung setnya. Ada 0, 6, 6,3, dan 5. Sehingga kalau dari sini, karena fungsi tujuannya adalah maksimum kan, berarti solusi terbaiknya adalah 6,3. Dengan X1 itu adalah 2,69 dan X2 adalah 0,92. Ini masih permasalahan dari model yang sudah kita longgarkan. Maksud saya ini adalah solusi dari model yang sudah kita longgarkan, bukan solusi dari PLI itu sendiri. Selanjutnya, tadi kita punya bahwa solusi dari permasalahan kontinunya adalah seperti ini. Kemudian kita lakukan tadi metode round off ya. Yang pertama adalah lakukan pembulatan pada solusi dari LP continue tadi. Kalau kita punya 2,69, kalau kita bulatkan di sini menjadi 3. Dibulatkan ke atas. Kemudian kalau 0,92 di sini kita bulatkan akan menjadi 1. Kemudian kita cek dengan solusi seperti ini kan sudah berupa bilangan bulat. Kira-kira batasan yang ada ini, kan tadi kita punya 2 batasan, itu kira-kira sudah terpenuhi atau belum. Nah, ternyata ketika kita substitusikan 3 dikalikan 3 ditambah 1, di sini ternyata hasilnya 10. Dan 10 tidak sama dengan 9. Atau tidak kurang dari sama dengan 9, berarti tidak terpenuhi. Kemudian untuk yang batasan yang kedua, di sini 2 kali 3 ditambah 5 kali 1, ternyata di sini hasilnya 11, juga tidak memenuhi untuk kendala yang kedua. Jadi ternyata solusinya adalah invisible atau tidak layak. Ini ternyata kita setelah lakukan pembulatan, ternyata masih invisible, maka kita ulangi langkah 1 di sini. Kembali lagi ke langkah 1. Apa yang dimaksud dengan kembali lagi ke langkah 1? Jadi pembulatannya itu kita bedakan lagi. Tadi kalau tadi kita punya pembulatannya itu adalah ke atas, jadi ini menjadi 3, kemudian ini menjadi 1 ya. Ternyata di sini invisible. Tapi kalau misalkan kita salah satu saja kita bulatkan ke bawah, ini yang misalkan X2, tapi X1-nya dibulatin ke atas. Di sini ternyata hasilnya visible, jadi layak di sini. Kemudian ulangi lagi langkah berikutnya. Jadi kita di sini maksudnya adalah coba-coba ya di sini. Kemudian di sini langkah berikutnya di sini apakah kita bulatkan. Jadi percobaan yang kedua di sini adalah kita bulatkan ke bawah, kemudian di sini adalah kita bulatkan ke atas. Ternyata di sini visible tapi lebih kecil nilainya dari yang tadi di sini. Kemudian yang kedua di sini, yang terakhir ya, ini adalah pembulatan ke bawah semua. Ternyata di sini juga visible. Jadi tadi kita lakukan round off itu untuk semua kemungkinan yang ada di situ. Ternyata di sini yang paling besar nilainya adalah setnya sama dengan 6. Jadi ini yang kita ambil. Jadi permasalahan ini solusinya adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 0, dengan setnya sama dengan 6. Ini. Jadi cukup sederhana ya. Jadi tapi di sini ada kelemahan. Dia akan ada kemungkinan bahwa dia tidak menemukan solusi optimalnya di situ karena terlalu banyak percobaan. Kita mungkin ya percobaannya juga kita batasi berapa kali percobaan seperti itu. Kemudian ini adalah latihan, mungkin bisa dicoba. Jadi di sini kita punya, ini bisa diselesaikan juga dengan menggunakan metode grafik ya. Juga permasalahan PLI. Nanti silakan dilonggarkan dulu, dicari solusinya, baru dibulatkan. Dan ini adalah solusi optimal dari latihan yang tadi ada ya. Dicoba setelah kalian kerjakan secara manual, kira-kira kalian dapat nggak solusi optimal? Jadi maksudnya optimal di sini adalah tidak mungkin ada solusi yang lebih baik daripada yang ada di screen ini. Jadi X1-nya itu sama dengan 5,
X2-nya sama dengan 0, dengan Z-nya adalah 35. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi metode runoff. Jadi cukup sederhana daripada metode yang kemarin aditif yang sebegitu banyak langkah penyelesaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.